Welcome to Nakava. Halo guys, di video kali ini kita bakal bahas soal-soal energi listrik. Tentunya dengan cara yang mudah ya, karena memang mudah-mudah saja, kita nggak perlu susah-susah. Karena sejatinya fisika itu mudah dan menyenangkan. Langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu di sini kita punya sebuah baterai nih. Berapakah arus yang mengalir pada sebuah rangkaian listrik jika dipasang baterai yang memiliki tegangan 12 volt dan terpasang hambatan sebesar 4 ohm? Langsung saja kita tuliskan adalah diketahui atau apa yang kita ketahui dari soalnya. Yang pertama adalah tegangan 12 volt dari baterainya, maka V adalah 12 volt. Kemudian terpasang hambatan sebesar 4 ohm. Hambatan itu R, 4 ohm. Dan yang ditanyakan adalah berapa arus yang mengalir atau I-nya itu berapa ampere. Langsung kita jawab. Kita kan kenal ya, namanya rumus adalah V itu I dikali dengan R. Maka kita dapatkan I itu V dibagi dengan R. Atau arus listrik itu beda potensial atau tegangan dibagi dengan hambatannya. Langsung masukkan saja, V adalah 12 volt dibagi dengan R-nya adalah 4 ohm. 12 dibagi 4, 3. Satuannya adalah ampere. Jadi, arus listrik yang mengalir dari rangkaian tersebut sebesar 3 ampere. Itu adalah jawaban dari nomor 1. Mudah kan? Oke, kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Nomor 2, pada lampu yang dipasang pada sumber tegangan 220 volt dan memiliki arus sebesar 0,5 ampere, harusnya ya, sebesar 0,5 ampere, berapakah daya lampu tersebut? Oke, kita tuliskan dulu adalah diketahui dulu. Tegangan berarti V, tegangannya adalah 220 volt dan kemudian arusnya mengalir 0,5 ampere. I-nya adalah 0,5 ampere. Ditanyakannya adalah daya, daya atau P berapa? Langsung jawab saja. P adalah V dikali dengan I atau daya itu adalah besarnya sumber tegangan dikalikan dengan besar dari arus yang mengalir. Kita masukkan V-nya adalah 220 dikali dengan arus listriknya adalah 0,5 ampere. Langsung saja dikalikan 220 dikali 0,5 adalah 110 dan untuk satuannya adalah watt. Jadi besar daya pada lampu adalah 110 watt. Mudah kan? Fisika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Kita lanjut ke soal contoh berikutnya ya. Soalnya hampir sama, tapi yang dicari berbeda. Adi sedang menggunakan setrika yang berkekuatan 350 watt ya. Dayanya 350 watt. Dipasang pada sumber tegangan adalah 220 volt. Berapakah arus setrika? Arusnya ya, yang mengalir pada setrika tersebut. So, kita langsung saja diketahui dulu. Yang pertama adalah setrikanya 350 watt. Ini apa? Berarti setrika itu berdaya. Daya itu P adalah 350 watt. Kemudian dipasang pada sumber tegangan. Sumber tegangan itu adalah V, 220 volt. Berapakah arus yang mengalir pada setrika tersebut? Ditanya, itu adalah berapa I-nya, arus yang mengalir. Kita langsung saja. P, jawab ya. P itu kan tadi adalah V dikalikan dengan I. Maka kita bisa mencari I dengan cara I adalah P dibagi dengan V. Atau dipindah ruas ya V-nya. P-nya kita masukkan 350 watt. Kemudian voltasenya adalah 220 volt. Langsung saja kita hitung. 350 dibagi 220. Hasilnya adalah 1,59 ampere. Itu adalah arus listrik yang mengalir pada setrika tersebut yang digunakan oleh Adi. Gampang kan? Nggak susah kok fisika itu. Lanjut ke soal yang berikutnya, biar lebih paham lagi kalian. Di sini kita punya adalah sebuah rumah terpasang beberapa peralatan listrik. Di antaranya adalah lampu 15 watt yang digunakan 10 jam per hari. Kemudian televisi itu punya 150 watt dayanya yang menyala 8 jam per hari. Lalu kita punya mesin cuci yang berkekuatannya adalah 300 watt atau dayanya 300 watt digunakan 1 jam per hari. Yang ditanyakan adalah berapa biaya yang dibayarkan dalam sebulan jika tarifnya adalah 1.500 per kWh atau kilowatt hour. So, kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soalnya. Diketahui.
Yang pertama adalah daya lampu, ada 15 watt. Kemudian T atau waktu dari lampu, T lampu 10 jam. Di sini kita nggak perlu nih mengubah dari jam ke detik karena yang ditanyakan nantinya adalah berapa biaya yang dibayarkan per bulan. Nah di sini adalah tarifnya 1.500 per kWh, kilowatt hour. Jadi kita nggak perlu diubah ke second atau detik. Setelah itu ada televisi 150 watt. televisi PT itu aja ada 150 watt. Lalu penggunaan dari TV tersebut adalah T adalah 8 jam. Lalu satu lagi adalah mesin cuci dengan kekuatan 300 watt. PM adalah 300 watt. Waktunya adalah 1 jam. Waktu dari si mesin cuci adalah 1 jam per hari. Untuk menghitung biayanya yang per bulan kita harus tahu dulu energi yang digunakan per harinya. Kita pertama dari energi lampu dulu, atau kita bisa langsung saja sigma energi atau jumlah dari semua benda tersebut peralatan listrik itu adalah energi atau W dari lampu ditambah dengan energi dari televisi dan ditambah dengan energi dari mesin cuci. Langsung masukkan rumusnya. W itu adalah P kali T. Nah, di sini adalah lampu, berarti PL dikali dengan TL ditambah dengan PT dikali dengan T ditambah dengan PM atau P mesin cuci dikali dengan waktu dari mesin cuci. Masukkan saja langsung. 15 dikali 10 ditambah PT-nya adalah 150 dikali dengan 8 ditambah PM-nya, PM itu adalah 300 watt, 300 dikali dengan 1 jam, 1. 15 kali ini adalah 150 ditambah 1200 ditambah 300. Kita ketemu adalah 1650 watt hour. Ini adalah W-nya atau energi yang kita gunakan per hari. Ini per hari. Lalu kita harus cari dulu selama 1 bulannya. Maka W dalam 1 bulan tinggal kita kalikan saja 1650 dikali dengan 30 atau 1 bulan itu 30 hari, kita anggap saja seperti itu. 1650 dikali 30 adalah 49.500 watt hour, atau kita bisa tuliskan total W-nya adalah 49,5 kWh, kilowatt hour. Setelah kita ketemu ini, kita bisa langsung cari berapakah biayanya. Biayanya adalah 1.500 dikali dengan tadi. Berapa kWh digunakan adalah 49,5. Kita dapatkan hasilnya adalah 74.250. Ini adalah biayanya berarti dalam rupiah. Jadi, biaya yang dikeluarkan ketika kamu memasang lampu berkekuatan 15 watt digunakan 10 jam per hari. Lalu ada televisi dengan 150 watt 8 jam per hari. Lalu terakhir adalah mesin cuci yang berkekuatan 300 watt digunakan 1 jam per hari. Kita dapat biayanya itu adalah 74.250. Itu hanya 3 alat ya. Apalagi kalau di rumah kalian itu banyak banget alat listrik, mulai dari lampu, nggak cuma satu kan, di ruang tamu, ruang keluarga, ruang depan, kemudian ada kamar dan sebagainya. Terus kemudian ada kulkas, mungkin kalian belum dipasang, terus kemudian ada magicom dan lain sebagainya. Itu pasti akan lebih mahal. So, ya memang tergantung mereknya ya, dan dayanya itu berapa. Jadi kalau misalkan kalian punya alat-alat itu, gunakan sebaik mungkin, dan ketika tidak digunakan, ya dimatikan. Agar kalian bisa menghemat nih biaya yang harus kalian keluarkan per bulannya. So, sekian dari video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye-bye guys.